Dengan Ibu Farida. Di sini saya ada dari panitia. Ibu mewawancara Ibu mengenai permasalahan-permasalahan yang akan saya jadikan sebagai dasar untuk penelitian saya di Ibu. Ya. Baik Ibu, untuk yang pertama mungkin bisa memperkenalkan diri, nama, usia, dan identitas berapa seperti itu. Perkenalkan, saya Eva Farida, usia 31 tahun, dan saya mengaku kelas 5C di SD Negeri Kampung Jakarta. Untuk pertanyaannya Ibu, untuk pertanyaan yang pertama Ibu mengenai kurikulum. Berapa banyak jumlah peserta didik di kelas 5C? Jumlah peserta didik keseluruhan 27. Ya. Untuk yang kedua Ibu, bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum merdeka untuk pelajaran? Untuk pembelajaran di kurikulum merdeka ini kan memang dari ini ya, untuk IPAS, karena sebelumnya di Kurdewas itu IPAS sendiri, IPS sendiri, dan dari ini kita mengalami penggabungan IPAS, IPA dan IPS, walaupun sebenarnya hanya dipisah waktu aja, IPA-nya di semester 1, IPS-nya di semester 2. Ya menurut saya sih nggak ada masalah, selama materinya juga masih bisa. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pada saat pembelajaran Ibu membuat dan membutuhkan modul ujian dan Ya, pas kemarin itu merupakan suatu alat seorang guru ya, sebagai pendidik dan itu persiapan sebelum melaksanakan pembelajaran pasti harus punya suatu rancangan yang dilakukan untuk membuat modul ujian. Ibu berarti akademi seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, pembelajaran IPAS mengenai Indonesia Kaya Raya, topik bagaimana bentuk Indonesia ini mengenai PK dan letak geografis Indonesia Ibu. Nah, materi ini kebanyakan berupa hafalan seperti itu Ibu. Apakah menurut Ibu pengimplementasian materi ini sulit dipahami oleh siswa karena banyak hafalan atau bagaimana? Untuk materi itu sendiri kan di semester 2 melihat dari segi materinya memang cukup sulit untuk siswa dalam memahami meletak geografis, kemudian membaca sebuah peta wilayah gitu. Karena untuk dari IPS sendiri sebenarnya juga susah-susah banget untuk teori karena terkait dengan mungkin hafalan atau pemahaman suatu daerah. Contohnya juga kemarin misalnya sejarah proklamasi kemerdekaan itu juga menurut itu cukup sulit karena rentetan kronologisnya kemerdekaan Indonesia bagaimana. Nah, kalau untuk geografis Indonesia, peta wilayah itu menurut saya melihat kemampuan murid yang ada di kelas 5C itu kan juga berbeda-beda ya, mungkin bagi sebagian masyarakat membaca peta, kemudian untuk mengerti letak geografis daerah itu juga cukup sulit. Untuk pertanyaan bagian kedua mengenai model dan metode pembelajaran biasanya model dan metode pembelajaran yang bagaimana Ibu yang digunakan pada saat pembelajaran IPAS, dan apakah model itu sudah sesuai dengan karakter peserta didik? Ya, biasanya untuk model sendiri saya menggunakan PPL atau PJPL seperti itu. Kadang juga kooperatif ini juga saya gunakan. Melihat materinya juga gitu, melihat materinya juga sekiranya yang menarik untuk siswa dan saya rasa itu mampu untuk mencapai target tujuan itu mau dibuat yang bagaimana. Jadi nggak harus monoton model seperti itu terus enggak, tapi untuk materi bagaimana bentuk Indonesia nantinya itu misalnya menggunakan model yang seperti apa yang bisa diajarkan? Karena itu merupakan materi letak wilayah ya, lebih ke pemahaman suatu kondisi wilayah, mungkin saya akan menggunakan PPL. Untuk selanjutnya Ibu, apakah model pembelajaran PJBL menarik untuk materi bagaimana bentuk Indonesia? Tadi kan Ibu menyampaikan bahwa PBL
sebenarnya PPL dan PCPL itu mungkin hampir sama ya Mbak. Mungkin yang membedakan itu kalau PPL itu public based learning, jadi kita memberikan suatu masalah bagi siswa, atau kalau PCPL project based learning itu juga bagus sekali semua. Tapi kita bisa memancing siswa, melibatkan siswa berperan aktif untuk menghasilkan suatu proyek ya, atau hasil produknya. Kalau menurut saya PCPL juga bisa dicoba dimulai tertarik juga, karena dengan PCPL itu siswa yang cenderung memiliki kemampuan akademik yang kurang itu mereka bisa ikut berperan ya, mendapat tugas tidak hanya dia menyampaikan dalam suatu diskusi kelompok. Benar itu berarti baik itu mau PPL maupun PCPL ada daya tarik tersendiri. Iya, ada plus minusnya. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai strategi pembelajaran gitu. Untuk strategi pembelajaran yang digunakan pada saat pembelajaran IPA, strategi yang bagaimana? Strategi IPAS itu mungkin misalnya itu dari awal tuh kita ciptakan kondisi yang menyenangkan dulu. Karena kalau anak itu melihat mendengar saja lah misalnya pelajaran matematika, itu mereka sudah langsung daya antusiasnya itu kurang sekali ya. Jadi ya tetap mengikuti tapi dengan ya istilahnya audio di alas-alasan gitu. Makanya bagaimana kita menciptakan kondisi yang menyenangkan dulu, diawali dengan speaking, kemudian nanti ketika memberikan materi juga yang menyenangkan melalui video belajar atau mungkin sebuah film pendek atau tayangan seperti itu. Kan banyak ya sekarang media-media berbasis AI kayak gitu ya. Kemudian nanti di pembelajaran juga ada kuis digital atau kuis interaktif, sehingga mereka juga merasa ada tantangan kayak gitu. Sukanya mereka itu di situ semua. Jika dalam pembelajaran itu tidak hanya mengajarkan, tapi juga mereka itu ada daya kompetitifnya antara siswa satu dengan itu Desain secara sehat ya. Berarti respon yang diberikan oleh peserta didik tadi sudah positif gitu Ya, khususnya mereka semangat. Dalam menentukan strategi pembelajaran, apakah ibu mengalami kesulitan gitu? Kesulitan itu ada, melihat kan juga tadi ya gaya belajar mereka, kemampuan mereka itu berat. Nah, gimana caranya dari kesulitan itu saya ambil titik poin yang bisa menginclude keseluruhan sehingga mereka itu terpenuhi kebutuhan belajarnya. Untuk bagian yang selanjutnya mengenai media pembelajaran gitu, bagaimana pemahaman ibu terhadap materi bagaimana bentuk Indonesia gitu dalam pembelajaran ini? Maksudnya medianya atau Pemahaman terhadap materi seperti apa sulit, tadi sudah dijelaskan di awal ya, kalau untuk materi seperti itu menurut saya memang cukup sulit jika diajarkan langsung dengan siswa secara ceramah ya, atau bersifat fungsional. Metodenya hanya ceramah, satu siswa ngantuk, dua mungkin mereka asik ngobrol sendiri, terus ya akhirnya tujuan yang akan kita capai kurang terpenuhi gitu, kurang memenuhi target. Oleh sebab itu bagaimana caranya kita manfaatkan media yang bisa memudahkan mentransfer materi dari guru ke siswa. Berarti Bu pada saat proses pembelajaran di kelas 5C sudah menggunakan media pembelajaran juga? Sudah. Untuk media pembelajaran yang biasa digunakan berupa apa? Medianya yang seringnya memanfaatkan ya video, PowerPoint, kemudian web khusus pendidikan yang bisa menampilkan misalnya kalau materi IPA, misalkan menampilkan organ-organ tubuh kita gunakan yang terlihat nyata 3D itu. Berarti media yang digunakan sudah beragam. Itu kalau yang berbasis internet ya. Kalau yang media sangat konkret kita juga ada data yang asli, nanti bisa kita
kombinasikan, jadi siswa tidak hanya secara online saja, tetapi juga media konkret pun mereka ada global gitu kan juga ada. Berarti sudah menggunakan media konkret dan media berbasis teknologi. Di sini saya juga tanya lagi, Bu, pernahkah Ibu mendengar atau menggunakan media Geniali? Belum. Media Geniali ini, Bu, sejenis platform online hampir sama dengan Canva, Ibu. Nah, nanti pada saat penelitian saya akan mengembangkan media ini, Bu, yang akan dipadukan dengan musik untuk menjelaskan atau memaparkan materi bagaimana bentuk Indonesia itu. Di dalamnya itu nanti ada berupa tulisan, gambar, video pembelajaran, lagu, mengenai materi, kuis, dan lain sebagainya, Ibu. Nah, menurut penjelasan ini, menurut Ibu, apakah media ini menarik untuk diajarkan atau dibuat pada saat proses pembelajaran untuk siswa? Kalau dari deskripsi singkat yang Mbak Ari katakan tadi, sepertinya menarik sekali ya, karena di situ sudah konkret. Artinya kan kalau apa mungkin hanya visual, tapi ini juga ada audionya juga, kemudian ada diskusinya juga, penjelasan-penjelasannya yang memudahkan siswa itu yang membuat lebih baik. Bisa dicoba sih. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja hambatan yang dialami Ibu pada saat memilih media pembelajaran? Hambatannya ya saya tadi melihat kondisi murid saya yang beragam, jadi saya ya harus pintar-pintarnya memilah dan memilih ya yang cocok itu apa, yang bisa mengikut semua apa. Bahkan saya lebih karena sekarang lagi bukan diferensiasi pembelajaran ya Mbak. Jadi saya menyediakan semua, menyajikan semua dari tipe karakteristik gaya belajar siswa. Saya usahakan mulai dari lagu, mungkin anak yang kinestetik memilih dengan apa namanya memasak-masakan atau apa, kemudian ada film juga. Berarti disesuaikan dengan karakteristik, balik lagi kepada Ya, kalau sarana prasarana sih insya Allah di sekolah memenuhi. Untuk bagian yang selanjutnya mulai disebutkan Ibu, apakah pada saat pembelajaran di kelas peserta didik aktif dalam proses pembelajaran Ibu, dan misalnya contoh aktivitas pendidikan itu seperti apa? Kalau untuk keaktifan ya aktif, tergantung kita yang dari awal sama materinya juga nih. Sekiranya kalau materi itu cenderung sulit bagi siswa, itu di situ tantangan guru ya, bagaimana mengolah materi itu bisa tersampaikan dengan mudah ke siswa dan mendapat feedback atau respon yang baik dari siswa. Untuk keaktifannya itu kan sering banget di setiap kesempatan itu saya minta siswa maju, menjawab dan lain-lain, dan ada misalnya apa namanya bintang prestasi itu yang membuat mereka semangat. Terus ada visinya ya pengumpulan poin-poin dari keseharian mereka, keaktifan mereka itu di situ. Pada saat pembelajaran kelas itu apakah ada kendala yang dialami? Kendalanya yaitu tadi tingkat kesulitan ya. Untuk hasil belajar peserta didik kelas 5C itu rata-ratanya apakah sudah tuntas KKTB? Kalau dihitung tuntas KKTB mungkin ya ini ya Mbak, masih ada siswa yang belum tuntas gitu. Tapi sebagian besar sudah tuntas, tapi masih ada beberapa anak yang belum mencapai. Untuk KKTB di sekolah ini standarnya Umumnya 70. untuk mata pelajaran kelas Ya, 70 sama. Untuk materi yang masih sulit dipahami peserta didik di pelajaran IPAS ini selain bagaimana bentuk Indonesia, apakah ada? Yang di semester 2. Nah, di semester 2 ini jadi tadi misalnya mungkin sejarah-sejarah tadi sejarah kan IPS ya semester 2. Sejarah-sejarah seperti itu menurut saya cukup sulit bagi siswa. Berarti yang berbau hafalan. Ya, kalau misalnya penampakan alam, kemudian bumi kita itu lebih gampang mereka menghafalnya dibanding kronologi suatu peristiwa.
Menurut Ibu, Bu, apakah faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik selain kemampuan meningkat tadi yang kemampuan itu apakah ada faktor lain? Oh ada faktor lain, jelas ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar ya. Faktor dari dalam sendiri mungkin dari tingkat satu kesiapan diri mereka sendiri, tanggung jawabnya. Kemudian kalau faktor dari luar itu misalnya mereka ini kan ada nggak di kelas saya itu anaknya itu ikut ekstra beragam, jadi dia udah capek mau belajar, udah capek kegiatan ekstrakurikulernya itu banyak banget diikutkan programnya seperti itu. Terus belum kalau ada event-event lomba dari klub yang dia ikuti, jadi kadang untuk belajar itu udah main udah capek, bahkan tugas-tugas itu kadang masih ada yang tertinggal gitu. Itu kendala dari luar seperti itu, sehingga kan saya sering banget misalnya konsultasi sama murid makanya kan kalau dari dalam sendiri yaitu satu kesiapan dalam semuanya persediaan menerima materi, yang kedua tanggung jawab, terus yang ketiga itu rasa percaya dirinya itu kurang, jadi mau bertanya sama gurunya lain, sama gurunya lain itu diem. Makanya kan saya sebagai guru ya sering-sering untuk mancing si anak ya, supaya mau ngomong, komunikasi, membangun komunikasi positif gitu, komunikasi dua arah. Jadi nggak saya terus yang ngomong, tapi cobalah kamu ngomong gitu. Berarti ada faktor dari dalam dan Ya, dari luar, luar. dan itu sesuai dengan peserta didiknya. Iya. Dan itu apakah saya boleh mendaftar nama siswa kelas 9? Oh iya. Dan itu untuk yang selanjutnya mengenai kegiatan proses pembelajaran gitu. Nah, pada saat mengajar, bagaimana Ibu merencanakan kegiatan pembelajaran itu sebelum pembelajaran itu dimulai? Ya itu dari modul kita merancang modul, misalnya untuk organisasi kita buat modul, kita rencanakan mau pembelajaran di hari itu mau dibuat seperti apa, tujuannya mau dicapai itu apa. Baik, berarti perencanaan itu sesuai dengan yang diajarkan. Nah, bagaimana Ibu melibatkan peserta didik pada saat proses pembelajaran? Oh, melibatkan. Itu tadi metodenya kan banyak ya Mbak. Di pembelajaran itu metode banyak. Ada ceramah, diskusi, penugasan, jadi kegiatan-kegiatan itu kan kita selalu bangun komunikasi dua arah tadi, interaksi positif antara guru dan siswa antara siswa dengan siswa lain juga, misalnya melalui diskusi, itu kan bisa melalui tanya jawab dari situ. Kelas kan juga sudah ada keyakinan kelas, jadi mereka juga lebih paham ya, karena sudah ada keyakinan kelas. Berarti keyakinan itu membuat mereka lebih percaya diri. Ya, walaupun di lapangannya itu tetap ada gitu. Menurut Ibu sendiri, apakah peserta didik suka materi edukasi? Untuk keseluruhan ya suka. Dibanding matematika mungkin mereka lebih memilih IPAS gitu, atau dibanding bahasa Jawa itu mereka cenderung lebih memilih IPAS. Karena bahasa Jawa itu sudah bahasa asing. Iya, bahasa Indonesia juga dari anak-anak sekarang itu dari rumah mereka kan mungkin lebih berbahasa Indonesia gitu. Bahasa Jawa banyak sih, tapi bahasa Jawa moko. Nah, kan kesan mungkin moko dibawa di sekolah, bahkan mereka itu sama gurunya juga terbangga, jadi sama guru juga bahasa moko kan kurang sopan ya, kalau di rumah. Kawannya kamu pakai bahasa Jawa tapi bahasa Jawa kamu kalau sama dulu salah bagus gitu. Berarti mereka lebih cenderung menyukai IPAS daripada mata pelajaran matematika atau bahasa Jawa. Apakah peserta didik suka dengan materi hafalan dan apakah mereka cepat menghafalnya? Beda-beda ya. Mungkin ada cenderung beberapa siswa yang memang gampang dalam metode menghafal, jadi mereka lebih cepat menangkap materi. Ada juga beberapa siswa yang memang susah banget secara kognitif menangkap materi, jadi metode menghafal itu tidak berlaku, tidak berlaku gitu. Misalnya nanti kalau metode hafalan itu diubah dalam bentuk lagu, mungkin Nah, itu solusi, biasanya juga sering saya lakukan. Salah satu solusi untuk menggantikan metode hafalan dengan lagu, singkatan, seperti itu. Bisa
caranya itu saya bikin jembatan telepon gitu. Jadi kayak penghubung siswa yang mengingat suatu akronim itu aku juga. Untuk bagian selanjutnya mengenai sumber belajar ini, apakah sumber belajar yang digunakan oleh sumber belajar yang biasa digunakan oleh Sumber belajar utama pasti dari buku ya, buku referensi dari buku, kemudian buku-buku penerbit lain, terus yang pastinya juga dari sumber belajarnya banyak banget. apakah sumber belajar itu sudah mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran? Seharusnya cukup. Apakah misalkan sudah keseluruhan buku satu Sudah semua, berarti sudah bawa pulang juga? iya gitu pulang itu bisa dari sekolah tapi main. Bagaimana ibu memilih sumber belajar yang sesuai dengan kemampuan Biasanya itu saya sesuaikan. Saya kan pertama membaca buku dulu ya, membaca di kelas 5 di semester itu apa saja. Kemudian saya lihat referensi bukunya, isi materinya, materinya. Kalau misalnya cocok saya gunakan itu. berarti mereka juga sudah belajar mengenai misalnya sumber dari video atau apa sesuai dengan referensi. Iya, kalau misalnya sumber dari internet biasanya dari arahan saya. Kalaupun mereka cari sendiri itu biasanya untuk penugasan, mereka mereka cari sendiri gitu. Bagaimana peran buku pelajaran dalam membantu peserta didik mengajarkan? Apakah memang Perannya berperan besar sih, karena di dalam kelas itu memang penggunaan HP itu saya batasi ya. Karena sebenarnya AS itu nggak boleh nggak HP, tapi karena di sini itu cenderung untuk komunikasi antar jemput pulang, jadi kadang HP-nya dititipkan dulu. Nanti saat pulang baru tapi untuk kelas saya sendiri saya gunakan ketika kebutuhan aja. Misalnya ada ulangan berbasis Google atau khusus, itu baru boleh HP-nya digunakan. Kemudian untuk ekspor materi apa yang memang tujuannya seperti kemarin bahasa Indonesia menggunakan kamus digital, itu memang saya wajibkan semua HP karena kebetulan di kelas saya itu memang sudah dibekali HP sendiri anak-anaknya. Sebelumnya saya tanya dulu, saya data dulu di kelas ini apa memang sudah pada punya HP sendiri, ternyata sudah. Yang belum itu paling hanya 2 anak. Nah, 2 anak. Paling 2 anak itu saya minta barengan sama temannya. berarti fasilitas dari segi itu sudah hampir keseluruhan? Iya, hampir seluruh memiliki. Menurut ibu adakah sumber yang sangat penting yang sulit untuk diakses oleh sekolah? Sumber yang sangat penting. Ya misalnya ada ya web khusus yang memang ya itu kan ada pembatasan atau mungkin yang misalnya yang harus dibayar lah itu. Ada sebenarnya isinya menarik dan mungkin menurut saya lebih lengkap gitu ya. Tapi ya kendalanya batasi. Baik ibu, untuk pertanyaan yang terakhir nih ibu, untuk sarana dan prasarana ini, bagaimana sarana dan prasarana yang ada di sekolah menunjang kegiatan pembelajaran? Untuk sarana prasarana mencukupi ya, tadi istilah dari segi kualitas internetnya, kemudian dari buku-bukunya, karena orang-orang wali murid maksudnya orang-orang anak-anak itu juga mensupport, artinya tidak hanya mengandalkan buku pinjaman sekolah, tapi dia juga ada beli sendiri di luar untuk mendampingi kebutuhan belajar di rumah. Berarti ibu jika ditinjau dari segi fasilitas sudah lengkap dan sudah mampu menunjang pembelajaran. Iya, paling mungkin yang media kontraknya aja nya kurang dan memang mungkin dibutuhkan sudah banyak yang rusak. Baik ibu, cukup sekian wawancara permasalahan dan penelitian saya dengan